Pertanyaan pertama adalah dari kelompok pertama, yaitu keputusan yang diambil pada dasarnya berdasarkan informasi yang diterima oleh pihak manajemen dalam berbagai kondisi dan akan mempengaruhi pihak manajemen dalam mempertimbangkan pengambilan suatu keputusan. Kondisi-kondisi tersebut dapat berupa kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi berisiko. Kemudian dengan kondisi seperti itu, pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk mengurangi kasus pandemi COVID-19. Nah, pertanyaannya, apakah semua itu perlu dipaksakan? Karena pada kenyataannya tidak semua masyarakat merasa nyaman atas larangan mudik. Dan menurut kelompok 7, bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah melihat hal tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, suatu keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah pasti sudah mempertimbangkan secara matang maupun mempertimbangkan dampak baik maupun dampak buruknya terhadap pengimplementasian dari suatu keputusan yang akan diterapkan oleh masyarakat sendiri. Tetapi kembali lagi kepada suatu keputusan maupun kebijakan di mana kebijakan yang telah dibuat pasti tidak 100% masyarakat kontra atau setuju atas kebijakan tersebut. Pasti adanya pro dan kontra dalam setiap kebijakan yang diterapkan di Indonesia terutama. Pada kasus larangan mudik kali ini, banyak sekali masyarakat yang pro dan kontra dalam kebijakan tersebut. Selain kebijakan dari larangan mudik, adanya kebijakan protokol lockdown, social distancing, memakai masker, dan menghindari kerumunan. Tetapi kembali lagi, apakah kebijakan tersebut harus dipaksakan? Menurut kelompok kami, kebijakan tersebut tidaklah harus dipaksakan, tetapi kembali lagi kepada masyarakat, yang dimana masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat, beraspirasi terhadap kebijakan tersebut, yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat E yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di mana dengan masyarakat mempunyai hak untuk berpendapat, masyarakat juga bisa menolak dari sebuah kebijakan yang akan diterapkan atau yang akan diimplementasikan dengan alasan-alasan yang rasional untuk menolak suatu kebijakan tersebut. Tetapi kembali lagi, tentang kebijakan adanya protokol lockdown, social distancing, memakai masker, itu kembali lagi kita sebagai masyarakat harus juga melihat kondisi dan situasi pada saat ini yang dimana kebijakan tersebut pastinya memberikan dampak baik terhadap keberlangsungan masyarakat di Indonesia yang di kala ini adanya pandemi COVID-19. Selain itu, Bagaimana solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah melihat hal tersebut? Menurut kelompok kami, solusi yang diberikan pemerintah untuk melakukan atau melihat hal-hal tersebut adalah pemerintah harus lebih tegas dalam membuat kebijakan, yaitu dengan adanya sanksi yang dimana pemerintah tidak membeda-bedakan kebijakan tersebut diimplementasikan, yang dimana kebijakan tersebut harusnya untuk masyarakat umum maupun pejabat-pejabat tinggi lainnya. Jadi tidak adanya pembedaan untuk kebijakan tersebut atau dispesialkan oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Seperti kita ketahui bahwa contohnya ada kebijakan larangan mudik COVID-19 di mana masyarakat dilarang untuk mudik, tetapi pada kenyataannya ada seorang jabatan atau orang yang memiliki jabatan yaitu DPR itu bisa lolos untuk mudik pada tahun ini seperti itu. Nah, dengan kenyataannya seperti itu, pemerintah masih belum tegas untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersebut yang dimana masyarakat tidak mentaati dikarenakan pemerintah tidak tegas dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih tegas kembali dan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang kembali untuk menentukan kebijakan tersebut atau keputusan tersebut apakah tepat untuk dijalankan atau tidak.
Terus selain itu, pemerintah juga harus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat paham terhadap kebijakan ataupun keputusan yang telah dibuat. Selain itu, ada juga masyarakat yang harus peka terhadap kebijakan yang telah dibuat. Nah, selain itu juga yang lebih pentingnya adanya kerjasama antara pemerintah maupun masyarakat. Di mana jika pemerintah sendiri yang membuat kebijakan untuk kepentingan pemerintah tanpa mempedulikan masyarakat, maka kebijakan tersebut tidak akanlah berarti. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak mentaati kebijakan tersebut tanpa melihat dampak-dampak yang diberikan atas kebijakan yang diimplementasikan, maka kebijakan tersebut juga tidak akan berarti. Maka dari itu, suatu kebijakan yang baik haruslah adanya kerjasama antara pemerintah maupun masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Selanjutnya, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Dalam makalah dijelaskan bahwa pengambilan keputusan juga mempertimbangkan aspek framing seperti yang dikemukakan oleh Huygens, Schmittler, Yari, Weinmark dalam Rezeki 2018, di mana merupakan cara bagaimana pilihan ditampilkan dan dilihat oleh pengambil keputusan. Namun, apabila melihat bagaimana pemerintah melihat kebijakan larangan mudik ini sebagai probabilitas apabila diperbolehkan, maka akan ada peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Namun apabila merujuk pada fakta yang telah terjadi, seperti kebijakan vaksin, kemudian adanya aturan untuk tes COVID-19 apabila ingin berpergian, bisa dikatakan bahwa pengambilan keputusan pemerintah tumpang tindih dengan yang lain. Jika hal seperti ini terus bermunculan, maka masyarakat akan kehilangan trust-nya atau kepercayaannya pada pemerintah. Apa dan bagaimanakah framing yang bisa dilakukan pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait COVID-19 ini, sehingga pilihan kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi, tetapi tetap berpihak kepada masyarakat, dan pastinya tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang lain. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang mana framing sangat dibutuhkan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Wigi dan kawan-kawan dalam Rezeki 2018, di mana merupakan cara bagaimana pilihan ditampilkan dan dilihat oleh pengambil keputusan. Dalam hal ini, dalam praktiknya, bagaimana pemerintah melihat kebijakan larangan mudik ini ketika pemerintah dihadapkan dengan adanya probabilitas yang mana apabila pemerintah membiarkan masyarakat untuk melakukan mudik dikhawatirkan akan adanya peningkatan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Framing yang dilakukan oleh pemerintah dari pertimbangan hal tersebut dikarenakan dua hal. Yang pertama, tidak semua masyarakat yang melakukan mudik dalam kondisi sehat atau terbebas dari virus COVID-19. Dan yang kedua, yakni dalam melakukan mudik, kebanyakan masyarakat abai terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi framing yang dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan larangan mudik kali ini. Yang mana pemerintah juga menetapkan framing ini didasarkan pada pengalaman pada tahun 2020, yang mana adanya mudik dapat menyebabkan lonjakan dari peningkatan angka positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Menurut kelompok kami, framing dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berpihak kepada masyarakat. Mengapa? Karena pertimbangan dalam pengambilan keputusan kali ini, pemerintah berharap angka COVID-19 ini dapat ditekan atau tidak terjadi lonjakan peningkatan, yang mana pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas atau yang
telah terjadi pada 2 bulan sebelumnya, yakni angka COVID mengalami penurunan. Jadi, pemerintah menerapkan larangan mudik ini tetap berpihak kepada masyarakat, yang mana agar tidak terjadi lonjakan angka positif COVID, sehingga dampak tersebut juga dapat berdampak atau memberikan efek yang baik dan positif bagi masyarakat. Bukan berarti adanya larangan mudik ini, pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya yakni agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakan yang lain. Memang fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah kurang tegas dalam menerapkan kebijakan ini, yang mana awalnya larangan mudik ini benar-benar dilarang, namun muncul lagi kebijakan baru, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut tumpang tindih. Saran dari kelompok kami, apabila ada kebijakan-kebijakan baru, pemerintah harus menginformasikannya melalui satu pintu agar masyarakat tahu kebijakan manakah yang benar-benar diterapkan. Dalam hal ini, realita di lapangan menunjukkan bahwa beberapa informasi yang muncul dan berlawanan dan berbeda. Maka dari itu, agar kebijakan yang dilakukan tidak tumpang tindih, harus adanya informasi yang jelas dan ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yang mana inti dari pertanyaan kelompok 3 yaitu dengan menyebutkan bahwa fakta dalam penerapan larangan kebijakan larangan mudik di masa pandemi ini, masih banyak masyarakat yang nekat untuk melakukan mudik dan mereka lolos dari larangan mudik itu sendiri. Nah, lalu kelompok 3 menanyakan bagaimana, apakah dalam proses pengambilan keputusan ini sudah tepat atau bagaimana untuk solusi agar keputusan ini dapat dipatuhi dan maksimal. Nah, menurut kelompok kami, penerapan kebijakan larangan mudik pada pandemi COVID 2021 ini merupakan suatu kebijakan yang dapat dikatakan belum tepat. Hal ini mengapa? Karena rasionalisasi dari adanya penerapan kebijakan larangan COVID itu sendiri, yaitu larangan mudik pada pandemi COVID itu sendiri telah kami sebutkan di awal, yaitu terdapat 4 alasan atau rasionalisasi dari adanya kebijakan larangan mudik itu sendiri. Yang pertama, yaitu terkait dengan pengalaman pada tahun lalu, di mana ketika libur di masa Hari Raya Idul Fitri, banyak sekali masyarakat yang melakukan mudik, sehingga hal tersebut menimbulkan banyak kerumunan di tempat-tempat umum seperti terminal, ataupun bandara, stasiun, dan lainnya, belum lagi ketika mereka berada di kampung halaman mereka. Hal ini menyebabkan lonjakan kasus COVID yang terkonfirmasi positif pada masyarakat di Indonesia. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah melarang untuk adanya mudik lebaran pada tahun 2021 ini. Kemudian rasionalisasi yang kedua yaitu lonjakan terjadi juga pada libur pada bulan Agustus kemarin, di mana hal ini juga memberikan lonjakan yang tinggi pada kasus kenaikan COVID di Indonesia. Maka hal ini juga memberikan rasionalisasi pemerintah agar untuk menerbitkan larangan mudik pada masa pandemi COVID itu sendiri. Nah, karena pada hari-hari libur tersebut pasti memunculkan atau potensi adanya masyarakat untuk melakukan kerumunan. Kemudian rasionalisasi yang ketiga yaitu pada libur panjang Oktober dan November juga menyebabkan terjadinya kenaikan kasus COVID-19 hingga 95% dan kenaikan tingkat kematian mingguan mencapai 75%. Kemudian rasionalisasi yang keempat yaitu pemerintah harus menjaga tren kasus aktif yang selama 2 bulan terakhir ini telah menurun, yaitu dari 176.672 kasus pada 5 Februari 2021 menjadi 108.032 kasus pada 15 April 2021. Dan juga tren kesembuhan mengalami peningkatan. Pada 1 Maret tercatat bahwa 1.151.915 yang sembuh dan 50 atau dapat dikatakan 58,88% dari total kasus. Nah, maka hal ini menimbulkan pemerintah untuk menjaga tren dari penurunan kasus terkonfirmasi positif COVID di masyarakat. Nah, hal ini tentu menjadi rasionalisasi dari pemerintah untuk menerbitkan larangan mudik pada masa pandemi COVID. Namun sayangnya hal ini tidak
imbangi dengan penerapan kebijakan lain, yaitu masih dibukanya pariwisata pada masa penerapan larangan mudik itu sendiri. Tentu hal ini menjadi standar ganda pada saat pemerintah menerapkan dua kebijakan tersebut. Nah, adapun upaya atau solusi yang dapat dilakukan menurut kelompok kami agar larangan kebijakan mudik tersebut dapat maksimal, yaitu yang pertama dengan menegakkan atau menegaskan sanksi kepada masyarakat yang melanggar dari larangan kebijakan tersebut. Nah, yang kedua yaitu dengan menegaskan kembali atau mengoptimalkan performa atau kinerja dari aparat yang bertugas dalam menegakkan kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan dan mewajibkan tes PCR bagi mereka yang tetap akan melakukan perjalanan jauh dengan urgensi-urgensi yang telah diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku. Nah, hal ini tes PCR ini akan memberikan effort tersendiri bagi masyarakat untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir yaitu dapat bekerja sama dengan seluruh lapisan pemerintah yang ada di daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, ataupun mulai dari RT. Nah, hal itu dapat dimaksimalkan agar masyarakat bisa mematuhi peraturan larangan mudik pada masa pandemi COVID itu sendiri. Mungkin itu. Kemudian untuk pertanyaan kelompok berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, di mana inti dari pertanyaan dari kelompok 4 itu, pada studi kasus yang telah dipaparkan, bentuk framing seperti apa yang digunakan pemerintah sebagai pertimbangan pengambilan keputusan publik di Indonesia, dan apakah dengan bentuk framing tersebut telah efektif dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan guna menekan lonjakan kasus COVID-19. Saya akan Sebelum lanjut kepada jawabannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai framing, di mana framing ini terlihat pada pilihan yang muncul apabila pemerintah itu dihadapkan pada probabilitas ketika membiarkan masyarakat itu untuk mudik, di mana framing pada kebijakan larangan mudik itu diantaranya yang pertama, hampir pada setiap libur panjang itu terjadi kenaikan kasus positif dan juga kematian akibat terpapar virus COVID-19. Hal ini dikarenakan masyarakat itu tidak sepenuhnya dalam kondisi sehat dan juga benar-benar bebas dari COVID-19. Berdasarkan pengalaman kebijakan tahun 2020, di mana libur panjang Idul Fitri tahun 2020, libur pada bulan Agustus 2020, Oktober 2020, dan juga libur Natal dan Tahun Baru, itu terjadi kenaikan kasus COVID-19 dari 37 sampai 93%, sementara persentase kematiannya itu mencapai 6 sampai 75%, dengan jeda waktu kenaikan kasus itu sekitar 10 sampai 14 hari. Penularan kasus COVID-19 di Indonesia sendiri itu masih masuk dalam kategori penularan komunitas, sehingga apabila abai terhadap protokol kesehatan, maka akan dengan mudah penularan itu akan terjadi. Framing yang selanjutnya itu adalah adanya kemungkinan masyarakat itu abai terhadap protokol kesehatan ketika sedang berkumpul bersama ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Memang kebijakan ini tidak mudah, tetapi masyarakat itu harus menerima agar pada perayaan-perayaan besar berikutnya, masyarakat bisa berkumpul kembali dengan keluarga seperti pada tahun-tahun sebelum adanya COVID-19. Sebagai pertimbangan lain itu, pada rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri PMK Muhadjir Effendi, pertimbangan dari kebijakan larangan mudik itu sebagai upaya memaksimalkan vaksinasi supaya hasil dari vaksinasi itu akan mencapai tingkat kesehatan yang maksimal sesuai yang diharapkan. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah dengan bentuk framing tersebut telah efektif dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan guna menekan lonjakan kasus COVID-19? Kebijakan larangan mudik ini dinilai kurang efektif oleh beberapa pakar, yaitu pakar kebijakan publik Ahmad Nur Hidayat yang menilai bahwa larangan mudik tahun 2021 ini
tidak efektif dan cenderung gagal. Hal ini dikarenakan inkonsistensi dari pemerintah sendiri, di mana walaupun diadakan kebijakan larangan mudik, tetapi pusat perbelanjaan dan juga tempat wisata itu masih beroperasi seperti biasa. Di mana pada tempat wisata dan juga pusat perbelanjaan itu pasti akan menimbulkan kerumunan dan juga masyarakat cenderung abai terhadap protokol kesehatan. Salah satunya adalah tidak mencuci tangan ketika masuk tempat wisata dan juga walaupun mereka sudah mengenakan masker, tapi biasanya masker itu diturunkan dan mereka beralasan bahwa susah untuk bernafas di tempat yang banyak orang seperti itu. Selanjutnya itu ada pernyataan menurut epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI, Mas Dalina Pane, juga berpendapat bahwa walaupun diadakan kebijakan larangan mudik, kasus positif corona itu tetap akan naik karena pemerintah itu tidak mendukung kebijakan tersebut dengan 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami mengenai pertanyaan kelompok 4. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Berikutnya saya akan menyampaikan pertanyaan dari kelompok 5, yaitu sebagian besar pengambilan keputusan pada organisasi kontemporer dilakukan dalam kondisi ketidakpastian. Pengambilan keputusan tidak mengetahui semua alternatif, resiko yang terkait dengan setiap alternatif atau kemungkinan di setiap proses pengambilan keputusan. Dan pertanyaannya, bagaimana cara untuk memilih pertimbangan pengambilan keputusan dalam keadaan tersebut, serta faktor yang perlu diperhatikan agar dapat meminimalisir kesalahan atau dampak negatif yang terjadi akibat pemilihan pertimbangan pengambilan keputusan tersebut. Dan dari hasil diskusi kelompok kami, jawaban dari pertanyaan kelompok 5 ini adalah mengacu pada pendapat Stiers dalam Anwar 2014 mengemukakan bahwa decision making is a process of selection among available alternative. Di sini jelas bahwa pengambilan keputusan ini menyangkut beberapa alternatif pilihan yang tersedia. Dan dalam proses pengambilan keputusan ini, seorang manajer puncaklah yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengambilan keputusan. Oleh karenanya, seorang manajer puncak tersebut harus memiliki kemampuan dalam menentukan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya seperti menentukan faktor risiko, karena dalam menentukan suatu keputusan harus memilih keputusan yang memiliki risiko paling rendah. Selain itu juga kemampuan dalam mempertimbangkan serta mencari informasi-informasi baru, karena dalam suatu pertimbangan ini dapat berisi informasi-informasi baru sehingga dapat membentuk suatu opini dan sebagai suatu alternatif dalam menentukan keputusan apa yang akan diambil. Selain di dan juga evaluasi dalam menentukan sebuah pengambilan keputusan agar tercipta hasil keputusan final akan disampaikan dijawab oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu yang inti dari pertanyaan kelompok 6 yang mengungkapkan fakta bahwa di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan pemerintah terkait larangan mudik pada masa COVID ini, yaitu dengan ramainya di tempat pusat perbelanjaan yang mereka dari masyarakat itu sendiri banyak yang berkumpul dalam kerumunan tersebut. Jadi apakah efektif larangan mudik dilakukan mengingat di tempat keramaian lainnya masih tetap berkumpul masyarakat? Nah, jadi menurut kelompok kami, penerapan dari kebijakan larangan mudik pada masa COVID ini masih belum efektif. Mengapa? Karena seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, yaitu penerapan kebijakan larangan COVID tidak diimbangi dengan pelaksanaan atau penerapan kebijakan yang lainnya, yaitu hal ini seperti pembukaan pariwisata dan juga masih memperbolehkan masyarakat untuk berkerumun dalam tempat-tempat umum lainnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga hal ini memicu untuk tidak tertibnya atau ketaatan masyarakat akan pelaksanaan kebijakan itu sendiri menjadi menurun. Nah, sehingga banyak yang abai terhadap protokol kesehatan, apalagi yang terkait dengan menjauhi kerumunan.
Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hal ini sama saja seperti pemerintah itu menutup lubang yang satu dengan membuka lubang yang lainnya untuk penularan COVID. Maka dari itu, kebijakan larangan mudik pada masa pandemi ini dapat dikatakan belum efektif seperti itu. Mungkin tersebut pemaparan yang dapat kelompok 7 sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.